Tadi itu terusannya boleh keluar orang yang iktikaf nazar karena sakit yang tidak mungkin dengan sakitnya itu dia menetap di masjid karena butuh lemek, butuh pelayanan, butuh dokter, atau khawatir kalau berdiam di masjid terus mengotori masjid. Diangkana kelawan yen to ana sapa se wong utawa muktakif iku yahtaju butuh sapa si muktakif li farasin maring lemek wa khadimin lan wong kang nglayani wa tabibin lan dokter. Jadi boleh keluar dari iktikaf nazar karena sakit yang tidak mungkin menetap di masjid. Tidak memungkinkan untuk menetap, orang yang iktikaf itu menetap di masjid karena sakitnya. Karena apa? Butuh hamparan, butuh pelayanan, butuh yang melayani, butuh dokter atau yang lain, dan butuh infus dan lain sebagainya. Nanti itu tidak mungkinlah dijadikan masjid, dijadikan rumah sakit tempatnya untuk seperti itu. Lho nggih saestu. Kula ngaji nang masjid-masjid nggih. Nggih ngoten niku. Nggih baru eling niku lek pun ngejak tiyang pasti kula ngaji teng masjid niku monggo samangken menawi dereng iktikaf monggo niat iktikaf. Niku baru eling. Baru eling. Nggih, baru durung niate nggih. Nggih. Lek ngoten merom sunan serumun mawon. Nah, niku nggih niku eling. Sebabe gerakan. Lek niki kan mboten hati. Kelakuannya gak biasa gitu. Nggih. Iktikaf teng Masjidil Haram nggih kami termasuk teman tawaf niku nggih termasuk ini ku masjid nggih. Tapi kan niat itu. Lho nggih. Niate nggih mboten kudu nglafataken niku napa. Senajan kadang niku teng masjid kan tulisane, nggih tulisane. Nggih, tapi nggih mboten diwaca nggih. Malah sing diwaca matikan HP ngoten niku. Mboten menarik. Cukup mboten semerap ganjarane niku kali. Tapi mboten sih, mboten supe anyene supe. Ati niku napa mana nggih. Masalahnya kan nggih perbuatan sing kebiasaan. Nggih. Apa gitu. Nah, sholat kan memang di luar dari kebiasaan. Nggih. Sampun nggih. Au yukhafu utawa den kuwatiraken apa talwisul masjidi. Gubrati masjid. Kaishalin kaya murus. Wa idrari baulin lan drese uyu beser. Jadi tadi itu terusannya boleh keluar orang yang iktikaf nazar karena sakit yang tidak mungkin dengan sakitnya itu dia menetap di masjid karena butuh lemek, butuh pelayanan, butuh dokter, atau khawatir kalau berdiam di masjid terus mengotori masjid. Orang yang nun sewu diare, orang yang beser, gak apa-apa keluar. Wa kharajalan kejaba biqaulil musannifi kelawan dawe ya musannif la yumkinu ila akhiri dawe la yumkinu ila akhiri opal maradu loro al khafifu kang ringan kahuma kaya loro panas khafifatin kang enteng kang ringan. Jadi termasuk udurnya orang yang iktikaf nazar untuk keluar, artinya keluar nggak apa-apa, itu sakit yang memang sakitnya itu sakit yang bukan sembarangan, ya. Ini wow pun, gitu. Kalau sakit-sakit ringan, panas, terus pusing, ya.
yang ringan balaya juzu mongko ora metu orang wenang opal khuruju metu minal masjid saking masjid bisa babiha kelawan sebab khuma khafifah. Jadi maka tidak boleh keluar dari masjid karena sakit yang ringan itu. Lantai 2-nya Nggih. Yang nggih, nggih. lantai 1, Nggih. Nggih. Menawi ngerti loh, menawi ngerti ngoten. Masalah kan kadang-kadang orientasi yang turun kan di sebidang tanah. Ya, nggih, nggih. Nggih. Nah, di bidang tanah Mang- ini misalnya bidang tanah ataupun anu wis kita ekonomi masjid. Nggih. Mari waktu suatu saat semua kipi wong mencetak dan wakaf itu kan sudah berhenti walaupun sudah ikro terus nanti di pertengahan jalan direvisi kan nggak bisa loh. Nggih, bener. Terus suatu saat dibangun akhirnya dengan segala anu dimodif ngandap anu minggil itu. Nggih kudu enten sing ngerti. Kudu enten sing ngerti ngoten niku. Makane nggih ngoten niku. Nggih pancen nggih ke napa nggih? Kebanyakan betul apa yang unik Pak, kebanyakan dan keliru. Nggih. Secara umum nggih, secara umum kalau apa niku ngaji nggih, kalau ngaji dalam bab fikih nggih ngoten niku. Nggih. Artinya napa? Jadi kalau itu termasuk wakaf masjid, maka tidak boleh dijadikan selain masjid. Parkiran juga nggak boleh. Wakaf dijadikan masjid loh. Itu namanya wakaf ala jihadi tahrir. Jadi ala jihadi tahrir tanah iki wis bangunan gawe iki tak wakafno masjid, tak wakafno dadi masjid. Maka itu sudah masjid. Dan dibangunnya ya sudah itu, dibangun semua masjid. Lho tanahku iki tak wakafna ki dibangun ki ndukure masjid. Nah, masjidnya dibangun seberapa? Berapa meter, 1000 meter yang dibangun 500. Ya itu yang masjidnya, yang segini untuk istilahnya niku napa sih teng kene niku. Ya untuk kebutuhannya masjid, fasilitas masjid. Lho ngoten niku. Ane lek kados ngoten niku nggih balik malih. Tergantung nggih. Wonten sing ngerti napa mboten. Lek sing masih enten sing ngerti lha mboten berpengaruh. Opo ae kon niku lah ngoten nggih. Kan sampe iki kon ngoten. Maksudnya ini pun ini sama-sama mereka. Nggih. Wakafnya ya tadi ada. Nggih. Tidak. Pun dadi masjid. Nggih pun Terus sesuai berbuat berkembang zaman dan kemudian gitu masih akhirnya dia tetap tidak boleh untuk jadikan apa saja itu karena itu sudah masjid. Itu sudah masjid. Kan dipakai untuk yang memang dilarang apa dilakukan dalam masjid misalnya sama Gitu. WC. Parkir barang mboten asal niku. Dari asal itu wakafnya jadi masjid, ya sudah masjid. Walaupun nggak ada bangunannya itu sudah masjid. Ya nggak boleh dibuat parkiran mobil. Kalau diwakafkan untuk masjid, itu berarti hartanya wajib. Bukan hartanya masjid. Ini manfaatnya untuk masjid, tapi kalau yang miliknya Allah. Jadi wakaf itu yang miliknya itu miliknya Allah. Menurut pendapat yang kuat. Tapi kalau menurut pendapat yang lemah, ada yang kanannya menurut miliknya orang yang diwakafi gitu. Tapi kenyataannya ini tidak bisa memanfaatkan menjual ini. Yang bisa diambil itu manfaatnya saja. Makanya miliknya kembali kepada Allah, cuma manfaatnya ke sini. Ngoten. Niku. Ini ku angel ngoten niku. Nggih. Gen ngoten kenceng mawon sih, kenceng. Nggih lek umpami napa terpaksa harus begini nggih mangke digolekaken sing jelimet-jelimet. Nggih ngoten. Tapi nggih niku wau dengan intinya kan akad itu kalau mau kita sudah misalnya saya yang mau nggih. terus sudah tak ikrokan Nggih.
setelah itu di tengah jalan tak revisi biar 1000 meter dari mulai kan betul. Jadi lebih ahli warisnya tadi ingat deh, jadi barang yang diwakafkan itu bukan miliknya ahli waris, bukan miliknya orang yang wakaf, tapi miliknya kembali kepada Allah. Jadi apa nggih? Infikak anikhtisosil adamiyin istilahnya. Jadi sudah terputus dari kepemilikan anak Adam, kembali kepada Allah. Cuma manfaatnya saja yang kembali kepada orang yang diwakafi. Ingat. Tapi intinya ada solusi. Banyak toh masing-masing. Nggih. Tidak morong nggih. Ini ku wau. Menawi pindah mazhab nggih saged, tapi nggih kudu digoleki dhisik syarat-syaratnya, menetapi syarat. Nggih tetep angel niku. Nggih, beda lantai. Itu ya bisa beda niat wakaf boleh ya. Terus sing nisor tawakuf dari sarana masjid, sing lantai loro mulai masjid. Itu ngaten lho, ngaten. Jadi kan ngaten. Jadi tanahnya itu kan tanah masjid, ya. Tanah masjid. Ya Bu, tanah masjid. Jadi kalau lantai yang atas itu bisa nanti. Kalau tanahnya itu bukan tanah masjid, bisa bangunan yang atas saja masjid, yang bawah itu untuk sarana kepentingan masjid. Ya betul masalah ngoten. Tanahnya bukan masjid. Lah ini kan mboten. Nggih. Ini kok mboten. Lagi kita kan kok tenang. Nggih. Dari awal memang ada rencana ditingkat kan sampai. Nggih. Wis Sing wakafno tanah iki. nggih. Sing lantai 1 itu dilakukan tingkat. Tak gawe sarana. Masjid. Betul. Sing lantai loro Tiga masjid. Masjid. Nggih. Nggih. Pun sampai kuali kan WC-ne nang dhuwur nggih. Nggih. Lantai 5 nggih, perbedasan lantai 3 tak kayak penginapan. Sarang burung. Atau tak penginapan kan nggih beresiko gambar film hubungan makan gimana langsung tapi boleh nih tapi lantai 1 kita kayak sarana nih masjid, lantai 2 pakai masjid, lantai 3 pakai fasilitasi masjid, mungkin ada tamu datang jauh-jauh minum di butut Pun nggih. Nggih, pun. Ngeten. Terus kula nate baksul masan niku nggih. Kula tingali mawon nggih. Jadi apa lek inget kula asal nggih. Mboten aja ngenten-ngenten iki. Mungkin kula tingali seenten kok bukune enten. Nggih. Jadi wakafnya beda dengan wakaf yang di bawah, ngoten nggih, yang di atas itu. Ingat kula niku apakah boleh lantai bawah itu untuk masjid, lantai atas untuk sarang walet, karena sudah terlanjur ditempati walet. Itu. Ngoten. Nggih. Lha niku wonten. Kula jawabane lali niku lho. Nggih. Masjid tapi enggak masjid itu perlakuannya juga beda. Beda. Jadi betul, nggih. Pun niku kalau anu malih pun kalau tinggal malih. Lek niku terus kula mireng ya saking guru kula nggih. Lek sing masjid niku Masjid Agung niku pancen yang bawahnya itu tidak untuk masjid. Jadi bangunannya yang atasnya itu yang masjid. Bawahnya itu tidak tanahnya. Nggih, terus ngoten napa? Nggih. Jadi napa niku merkan ning ngandhape niku kan WC barang nih WC barang kali nih gitu. Yang mewakafkan itu boleh bukan atas nama orang ya. Misalnya bukan atas nama organisasi. Maksudnya apa? Sehingga ada tanah itu pemerintah. Nggih. Kan berarti organisasi. Nggih. Terus mewakafkan. Nggih. Itu boleh sakit. Iku tanah pemerintah no yo napa? Ini misalnya pemerintah Nggih. atau organisasi yayasan lah mungkin yayasan ada tanah bebas Nggih. kan atas sama organisasi Nggih. hari ngoten diwakafno Nggih. Bahkan ada yang napa nggih? Yang wakaf jadi masjid tanpa adanya ikrar wakaf. Ya napa dari awal enten tiyang nggih ana apa nggih niku anu mboten pun
yayasan Mbah Tanang ngoten niku nggih. Rencananya badhe dibangun masjid niku nggih. Jadi akhirnya ngongkon nedhi sumbangan teng tiang-tiang niku, teng jenengan, teng pundi, teng ngono. Jadi munine itu ya, itu untuk dibuat membangun masjid. Begitu jadi bangunan otomatis sudah masjid tanpa adanya ngoten. Tidak ada ker. Jadi dari semula itu jadi langsung dibangun dari orang-orang itu jadikan masjid. Sudah. Betul. Nah, kata bukan oleh seseorang, maka yang mau mengikrarkan ya orang itu, nggih. Kalau atas nama organisasi panitia lah, nggih. Berwenang, Nggih. Ya kalau hukum niku hukum nopo? Oke. Negara ya. Oh, begitu tetangga. Nggih, kepala ketuae kan ngoten. Ketuae nggih yang menguasai di situ nggih. Nggih lucu lah nek ketuae mboten ning sore moro makofna kan mboten saged nggih. Sampun nggih. Napa niku? Oh, masjid niku nggih, untuk masjid nggih. Wayab dulu lan batal apa iktikaf